Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Syawal Bahmid dengan NIM 2362500076. Kelas Informatika C atau TI 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, di mana untuk memenuhi salah satu nilai UAS pada mata kuliah statistik dan probabilitas, di mana pada kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan bagian regresi linear sederhana atau yang bisa disebut sebagai bivariate regression. Nah, untuk tujuan dari analisis regresi ini yaitu untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dengan tujuan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana analisis regresi terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk regresi linear sederhana atau biasa disebut dengan bivariate regression, di mana regresi ini digunakan hanya untuk satu variabel terikat saja dan satu variabel bebas saja, di mana persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Untuk keterangannya, Y itu variabel terikat, X itu variabel bebas, A dan B ialah konstanta. Untuk studi kasusnya seperti berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh durasi belajar X terhadap nilai ujian statistik Y. Data penelitian berjumlah 10 mahasiswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana saya hanya memiliki 10 responden atau 10 mahasiswa saja yang ingin saya hitung, dan memiliki dua variabel yang diuji, yaitu X dan Y. Untuk hipotesis statistiknya, di mana H0 tidak ada pengaruh durasi belajar X terhadap nilai ujian statistik Y, dan H1-nya ada pengaruh durasi belajar X terhadap nilai ujian statistik Y. Untuk deklarasinya sebagai berikut, di mana H0 beta sama dengan 0 atau H1 beta tidak sama dengan 0. Sebagai tingkat signifikansinya atau taraf signifikansi, di sini saya menggunakan alfa, yaitu 0,05 atau 5% saja. Dan kriteria pengujiannya di mana H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel atau nilai sig lebih kecil daripada 0,05. Kemudian H0 juga bisa diterima ketika T hitung kurang dari sama dengan dibandingkan dengan T tabel atau nilai sig kurang sama lebih dari sama dengan 0,05. Di sini saya sudah mendapatkan di mana variabel X terhadap Y yang sudah saya hitung, yang sebentar akan saya tutorialkan bagaimana cara menghitung dan mendapatkan nilai-nilai berikut sebagai contoh penerapannya di Microsoft Excel. Di sini saya menghasilkan T hitung sama dengan 28, dan di sini saya menghasilkan T tabel sama dengan 1,895. Begitupun dengan nilai sig yang saya hasilkan 0,0000, di mana dari T hitung 28 lebih besar dibandingkan dengan T tabel, yaitu 1,895 atau 0,0000 lebih kecil dibandingkan, yaitu nilai sig lebih kecil dibandingkan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebagai kesimpulannya, di sini variabel X terhadap Y diperoleh, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh durasi belajar X terhadap nilai ujian statistik Y. Sebagai contohnya, di sini saya memiliki 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama, apakah ada pengaruh yang signifikan antara durasi belajar X terhadap nilai ujian statistika Y, di mana jawabannya hasil T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel,
maka H0-nya ditolak, dimana artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada korelasi atau hubungan antara durasi belajar X terhadap nilai ujian statistika Y? Jawabannya, iya, ada hubungannya sebesar 99,4%. Kemudian pertanyaan ketiga, jika seorang mahasiswa selama 4,5 jam per hari, berapakah nilai ujian yang diprediksi akan diperoleh mahasiswa tersebut? Jawabannya, jika durasi belajar 4,5 jam per hari, maka nilai ujiannya adalah 81,24. Nah, untuk membuktikan semua perhitungan ini, maka saya akan buktikan menggunakan perhitungan manual di dalam Microsoft Excel dan beserta contoh penerapannya menggunakan data analisis. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah menentukan data yang sudah kita tulis tadi di dalam contoh penerapan studi kasusnya. Kita masukkan saja ke dalam Excel, kemudian kita akan menghitung lagi data dari X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Dimana cara menghitungnya sangat mudah sekali. Untuk nilai X kuadrat, yaitu teman-teman tinggal klik saja data pertama dari X ini. Kemudian teman-teman menggunakan rumus kuadrat sebagai berikut. Yaitu rumusnya seperti tanda payung ini. Kemudian dikuadratkan dengan 2. Setelah itu langsung teman-teman enter saja. Kemudian untuk mencari hasil dari Y kuadrat, yaitu mudah sekali juga, tinggal teman-teman klik saja bagian pertama data dari Y, kemudian teman-teman gunakan rumus kuadrat. Sementara itu teman-teman langsung enter saja. Kemudian bagaimana cara mencari X dikali Y? Teman-teman tinggal klik saja bagian data pertama dari X, kemudian teman-teman kalikan dengan data pertama dari Y. Setelah itu teman-teman tinggal klik enter saja. Nah, jika sudah teman-teman blok ketiga data ini dan teman-teman langsung tarik saja ke bawah ya. Nanti dia akan muncul seluruh data yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu teman-teman langsung lanjut ke bagian mencari total dari sigma setiap variabel di atas, yaitu dari variabel X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X dikali Y. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal menggunakan rumus sum saja untuk penjumlahan di bagian pertama data, yaitu data X. Jadi teman-teman tinggal menggunakan sum, kemudian teman-teman blok seluruh data di bagian data X, kemudian teman-teman enter saja. Dan kalau sudah mendapatkan hasil yang ditentukan, teman-teman tinggal tarik saja dari tabel ini ke tabel yang sudah teman-teman tentukan ya. Nanti akan muncul semua nilai yang sudah ditentukan. Setelah itu kita di sini akan mencari hasil dari rumus koefisien korelasi. Di sini saya menggunakan rumus koefisien korelasi untuk menghitung regresi linear sederhana. Nah, di mana rumus dari koefisien korelasi itu yaitu sebagai berikut, yaitu N yang diimplementasikan sebagai banyaknya data kita kali dengan hasil dari sigma XY, yaitu ini ya, kita kalinya dengan hasil dari sigmanya, yaitu di sini semua. Hasil dari sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Kemudian kita per dan akar dan menggunakan rumus akar. Kemudian di sini kita akan masukkan banyaknya data lagi, yaitu N. Kita kalikan dengan sigma X kuadrat, yaitu sigma X kuadrat. Kita kurangkan dengan sigma X yang dikuadratkan. Jadi kita menggunakan rumus kuadrat lagi untuk sigma X-nya. Kemudian dikali dengan banyaknya data lagi. Kemudian dikali dengan sigma Y kuadrat, yaitu ini dengan kita kurangi dengan nilai
sigma Y yang dikuadratkan. Jadi kita gunakan rumus kuadrat lagi. Untuk contoh penerapannya sebagai berikut, yaitu kita gunakan R sama dengan teman-teman perhatikan rumus seperti berikut, yaitu teman-teman juga harus memperhatikan pertama-tama buka kurung dan tutup kurungnya. Jangan sampai salah atau keliru ya teman-teman. Di sini untuk buka kurung pertamanya menggunakan dua buka kurung, dan untuk tutup kurungnya menggunakan 3 tutup kurung. Untuk itu mari kita hitung rumus R-nya, dimana untuk buka kurung pertama di dalamnya ada banyaknya data yang kita kalikan dengan sigma XY, yang dimana sigma XY yaitu ini kita kalikan dengan banyaknya data. Kemudian tutup kurung pertama kita kurangi lagi dengan di dalam kurung kedua, yaitu kita akan kalikan antara sigma X dengan sigma Y. Kemudian tutup kurung 2 kali dan kita kita bahagi dengan akar. Kita menggunakan rumus akar ya, yaitu SQRT terlebih dahulu. Kemudian teman-teman perhatikan lagi di sini buka kurungnya, yaitu menggunakan 3 buka kurung ya teman-teman. Dan di sini kita langsung kalikan, dimana N itu yaitu 10 data, yaitu banyaknya data. Kita langsung kalikan dengan sigma X kuadrat, yaitu ini sigma X kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan sigma X yang dikuadratkan, ya ini dia sigma X. Kemudian kita kuadratkan menggunakan rumus kuadrat yang ini. Kemudian jangan lupa tutup kurung di sini 2 kali. Kemudian teman-teman kalikan lagi dengan membuka kurung 2 kali. Teman-teman lihat lagi di sini yaitu banyaknya data, yaitu N ini. Kita kalikan lagi dengan sigma Y kuadrat, yaitu ini ya, hasil dari sigma Y kuadrat. Kemudian kita kurangi lagi dengan tutup kurung 1 kali. Kemudian kita kurangi dengan membuka kurung sekali lagi, yaitu dengan sigma Y yang ini kita kuadratkan ya menggunakan rumus kuadrat. Kemudian jangan lupa tutup kurung 3 kali sehingga kita mendapatkan hasil 0,99494, atau jika dikalikan dengan 100 maka akan menghasilkan nilai 99,4% jika dibulatkan ke atas ya. Kemudian setelah itu kita akan mencari rumus untuk B, untuk konstanta B, di mana rumusnya sebagai berikut, yaitu N ini sebagai banyaknya data, kita kalikan lagi dengan sigma XY, yaitu ini kita kurangi dengan sigma Y, yaitu ini kita kalikan dengan dari sigma X kita kalikan dengan sigma Y, yaitu sigma X ini kita kalikan dengan sigma Y ini. Kemudian kita kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Kita kalikan lagi dengan sigma X kuadrat, yaitu ini. Kemudian kita kurangi dengan sigma X yang dikuadratkan, yaitu sigma X ini. Kemudian kita gunakan rumus kuadrat ya. Untuk contoh penerapannya sebagai berikut, di mana B sama dengan, teman-teman perhatikan lagi buka dan tutup kurungnya. Di sini kita menggunakan buka kurung 2 pertama dan tutup kurung 2 terakhir. Kita lihat rumusnya, perhatikan di sini N dikali dengan sigma XY. N itu banyaknya data, di sini 10 data. Kemudian kita kali dengan sigma XY, yaitu ini ya. Kemudian kita kurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y, dimana ini sigma X kita kali dengan sigma Y. Kemudian jangan lupa tutup kurung 2 kali.
Kemudian kita di sini akan bahagi dengan buka kurung 2 kali, jangan lupa teman-teman. Kita bahagi dengan banyaknya data dikali dengan sigma x kuadrat. Di sini banyaknya data 10 dan sigma x kuadrat ini ya hasilnya. Kemudian tutup kurung, kita kurangi buka kurung lagi dengan memasukkan nilai sigma x yang ini. Kemudian kita gunakan rumus kuadrat karena sigma x-nya dikuadratkan. Kemudian jika sudah, teman-teman jangan lupa tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Kita mendapatkan hasil sebagai berikut 6,44848. Setelah kita mencari konstanta B, maka kita akan lanjut mencari konstanta A, di mana rumusnya sebagai berikut, di mana sigma Y kita kurangi dengan B itu yaitu konstanta B ini hasilnya. Kemudian kita kalikan dengan sigma X yang ini ya. Kemudian kita bahagi dengan N atau banyaknya data. Yaitu contoh penerapannya seperti ini. Dimana kita masukkan pertama sigma Y, yaitu ini ya. Kemudian kita kurangi dengan B, konstanta B yang ini. Kemudian kita kalikan dengan sigma X. Perhatikan di sini sigma X ya. Kita kalikan. Kemudian teman-teman di sini jangan lupa perhatikan buka tutup kurung ya, dimana menggunakan buka kurung 1 dan tutup kurung 2. Kemudian teman-teman langsung per atau bagi di sini dengan banyaknya data, yaitu 10 data ya. Langsung kita enter saja dan mendapatkan hasil 52,2182. Kemudian kita akan lanjut mencari rumus di bagian T hitungnya, di mana rumusnya sebagai berikut, yaitu T hitung sama dengan ini tadi yang saya gunakan, yaitu rumus koefisien korelasi, yaitu R akar N, yaitu banyaknya data, dikurangi dengan 2 per akar lagi, yaitu 1 dikurangi dengan nilai R tadi ini sudah kita dapatkan, kita kuadratkan. Sebagai contoh penerapannya seperti berikut. Jangan lupa teman-teman perhatikan bagian buka tutup kurungnya. Di sini hanya menggunakan 1 kurung saja ya, untuk buka kurung awal dan buka kurung akhir. Di sini teman-teman lihat di bagian R, kita masukkan nilai R pertama. Kemudian karena di sini menggunakan akar, maka kita langsung masukkan rumus akar ya, langsung dikali dengan masukkan rumus akar SQRT. Kemudian teman-teman jangan lupa buka kurungnya ini, yaitu 10 ini, yaitu N banyaknya data tadi, kita kurangi dengan 2. Jangan lupa tutup kurungnya teman-teman perhatikan. Kemudian kita per ya, kita per di sini atau kita bahagi menggunakan langsung rumus dengan rumus ini ya, akar. Kemudian teman-teman lihat di sini 1 dikurangi dengan R, yaitu koefisien korelasi hasilnya tadi. Kemudian kita pangkatkan 2 ya hasilnya tadi. Kemudian kita jangan lupa tutup kurungnya teman-teman. Setelah itu langsung kita enter saja dan mendapatkan hasil 28 untuk T hitung. Kemudian kita di sini akan mencari T tabel. Nah, rumus T tabel itu yaitu sebagai berikut ini ya teman-teman, di mana T tabel itu dalam kurung yang kita gunakan kan di sini 0,05 kan. Jadi kita gunakan 0,05 untuk alfanya. Kemudian jangan lupa di titik 2, kemudian N itu banyaknya data dikurangi dengan K. K itu banyaknya variabel yang kita cari, yaitu 2, yaitu hanya variabel X dan variabel Y. Kemudian kita kurangi 1 sama dengan T tabel. Nah, banyaknya data tadi kan 10, kita kurangi K itu 2, yaitu banyaknya variabel. Kemudian kita kurangi 1 sehingga 10 kurang 2 kurang 1 hasilnya 7. Jadi 0,05 itu titik 2 jangan lupa, titik koma jangan lupa, yaitu 7. Jadi kita langsung cari saja ya teman-teman di bagian PDF untuk T tabel, dimana kita carinya di bagian tabel 0,05 di deretan data ke-7, sehingga kita mendapatkan hasil 1,895. Sebagai contohnya sebagai berikut, yaitu di sini
saya memiliki contoh penerapan tabel T-tabel, yaitu dimana jangan lupa dilihat di sini 0,05 ya, deretannya 0,05, dan di bagian data ke-7 yaitu saya memiliki 1,895. Oke, sudah sama ya seperti T-tabel ini. Kemudian di sini kita akan lanjut untuk menghitung pada penerapan bagian Excel-nya ya. Di sini kan baru contoh penerapan untuk hitungan manual. Kemudian kita akan lanjut ke perhitungan data analisis sebagai contoh penerapan Excel-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Yang data XY tadi teman-teman langsung salin saja di sini. Kemudian teman-teman akan menghasilkan sebagai data analisisnya sebagai berikut ya. Untuk tutorialnya nanti sebentar saya akan jelaskan tutorialnya. Tapi pertama-tama teman-teman perhatikan dulu ini, yaitu di sini dari regression statistik di mana multiple R ini yaitu sebagai koefisien korelasi. Jadi multiple R itu yaitu sebagai koefisien korelasi ya, dimana kita mendapatkan hasil dari koefisien korelasinya itu 0,9949. Nah, jadi untuk hasilnya ini yang sudah di data analisis, maka itu ialah hasil yang sudah ditetapkan dari data X dan Y ini ya teman-teman. Jadi jika hasilnya di sini tidak sesuai dengan perhitungan manualnya kita, maka ada yang salah dengan perhitungan manualnya kita. Tetapi jika hasilnya sudah sama, maka berarti perhitungan manual kita sudah benar ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk hasil dari koefisien korelasi yang kita cari tadi. Di sini kan 0,994. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya yaitu sama ya teman-teman, 0,994. Kemudian kita lihat lagi. Nah, R square. R square ini apa? R square itu yaitu koefisien determinasi ya teman-teman. Apa itu determinasi? Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa persen atau seberapa besar pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Itulah gunanya untuk koefisien R square ya, dari koefisien determinasinya. Kemudian kita lihat di sini untuk koefisien. Nah, koefisiennya ini kita akan lihat di bagian A dan B. Jadi koefisien ini menghasilkan konstanta A dan B ya. Intercept ini yaitu variabel A ya, yaitu yang kita dapatkan hasilnya sebagai berikut ini, dan X variabel 1 ini yaitu variabel B yang kita dapatkan hasilnya sebagai berikut ini. Mari kita lihat hasil dari variabel A yaitu 52,218 dan seterusnya. Kita lihat hasilnya. Untuk variabel A ini ya 52,218 sudah betul. Nah, kemudian kita lihat untuk variabel B yaitu X variabel 1. Di sini 6,4484 dan seterusnya. Kita lihat untuk hasil yang kita cari di variabel B-nya. Nah, ini ya 6,4484 dan seterusnya ya. Untuk itu kita dapatkan hasilnya sudah sama, berarti perhitungan manual kita sudah benar. Kemudian kita akan melihat hasil dari uji T-nya. Uji T itu di dalam data analisis yaitu T star ya teman-teman, di bagian data kedua yaitu ini 28, dimana kita mendapatkan T hitungnya sebesar 28. Yang kita hitung manual apakah sama hasilnya dengan T start ini? Sama ya teman-teman, T hitung yang kita dapat yaitu 28, hasilnya sama dengan T startnya. Nah, kemudian kita lihat p-value ini. Nah, p-value-nya kita dapat 0,0000. Artinya berarti kita mendapatkan nilai p-value lebih kecil dibandingkan nilai alpha ya yang kita gunakan yaitu 0,05. Nah, sebagai untuk contoh penerapannya teman-teman, agar bisa mendapatkan dari data analisis ini, untuk
tutorialnya sebagai berikut ya. Bentar, ini saya hapus dulu. Untuk contoh penerapannya, teman-teman salin saja data yang teman-teman ingin cari, yaitu di sini saya menggunakan variabel X dan Y ya. Nah, kemudian teman-teman langsung masuk ke bagian ini, menu data. Kita cari data analisis, dia ada di pojok kanan ya. Data analisis ini. Kemudian ketika masuk di menu data analisis, teman-teman cari yang namanya regression. Nah, ini regression ya. Klik dua aja. Kemudian di sini di dalam regression ini ada input Y range dan input X range. Nah, di sini untuk input Y-nya yaitu data Y ini ya, teman-teman, dan input X ini yaitu data X tersebut. Nah, untuk memasukkannya teman-teman klik saja yang tanda panah ke atas ini. Kemudian teman-teman blok di bagian data Y pertama ya, hingga data Y terakhir. Kemudian teman-teman klik lagi tanda panah ke bawah ini. Kemudian untuk input X range-nya teman-teman masih sama caranya, klik ini, klik bagian petunjuk ke atas tadi. Kemudian teman-teman masukkan bagian data X yang pertama hingga sampai terakhir ya, data terakhir. Kemudian teman klik lagi tanda panah ke bawah tadi. Nah, jika sudah masuk seperti ini, teman-teman langsung ke output option, di mana teman-teman klik bagian output range. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka teman-teman klik lagi tanda panah ke atas ini ya. Klik. Kemudian teman-teman tentukan di mana kotak yang teman-teman ingin taruh di bagian penampilan dari data analisisnya. Contohnya saya taruh di sini saja. Nah, jika sudah, teman-teman klik saja lagi tanda panah ke bawah ini, kemudian langsung di OK saja ya. Nah, langsung muncul. Jika sudah, langsung teman-teman rapikan saja seperti ini. Teman-teman rapikan saja ya. Nah, seperti ini cara untuk menampilkan data analisis ya, yaitu summary outputnya, untuk menentukan bagaimana banyaknya atau hasil-hasil dari data yang teman-teman cari ya, seperti ini. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke bagian pertanyaan tadi ya, di sini. Nah, pertanyaan tadi itu, dari pertanyaan pertama, apakah ada pengaruh yang signifikan antara durasi belajar X terhadap nilai ujian statistika Y? Jawabannya, hasil T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Untuk buktinya sudah terbukti ya, di dalam variabel X terhadap variabel Y seperti ini, yang sudah kita hitung tadi, di mana T hitung 28 lebih besar dibandingkan T tabel, yaitu 1,895, atau nilai sig 0,0000 ini lebih kecil dibandingkan dengan alfa ya, yang kita gunakan yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada korelasi atau hubungan antara durasi belajar X terhadap nilai ujian statistika Y? Jawabannya iya, ada hubungannya sebesar 99,4%, di mana hasilnya itu yaitu dari ini ya, 0,99494 ini kita kalikan dengan 100, di mana kita akan mendapatkan hasil 98,9%, atau jika kita bulatkan kita menghasilkan nilainya itu 99% ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di pertanyaan ketiga. Jika seorang mahasiswa belajar selama 4,5 jam per hari, berapakah nilai ujian yang diprediksi yang akan diperoleh mahasiswa tersebut? Jawabannya, kita masih tetap menggunakan regresi sederhana tadi, di mana contoh penerapannya persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah BX.
Nah, di sini kita lihat. Di sini Y sama dengan ini 52,218 ini yaitu hasil A ya, ditambah dengan hasil B yaitu 6,448X. Kemudian X ini apa? X ini yaitu nilainya ya yang ingin kita cari. Contohnya di sini yaitu 45. Jadi X ini kita taruh sebagai 45 dikalikan dengan nilai X tersebut ya. Kemudian kita mendapatkan hasil 81,2364. Jadi jawabannya, jika durasi belajar 4,5 jam maka nilai ujiannya adalah 81,24. Oke, cukup sampai sini pembahasan dari koefisien dari regresi linear sederhana atau bisa disebut sebagai bivariate regression. Selanjutnya akan saya lanjut ke pembahasan regresi berganda ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, di mana kali ini akan membahas regresi linear berganda atau yang biasa disebut sebagai multiple regression, di mana definisi regresi linear berganda yaitu digunakan hanya untuk satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Dan juga regresi linear berganda dengan dua prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Dan juga regresi linear berganda dengan tiga prediktor terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Dan juga persamaan regresi linear dengan dua prediktor variabel, di mana sebagai contoh penerapannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Keterangannya, Y sama dengan variabel terikat, X1 sama dengan variabel bebas pertama, X2 yaitu variabel bebas kedua, A, B1 dan B2 ialah konstanta. Dimana sebagai contoh, studi kasus yaitu seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kedisiplinan yaitu variabel bebas X1 pertama dan tingkat distraksi media sosial yaitu variabel bebas X2 yang kedua terhadap prestasi akademik mahasiswa yaitu variabel terikat Y. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berikut data-datanya di bawah ini. Nah, di sini untuk respondennya saya hanya tetap menggunakan 10 responden seperti materi sebelumnya, dan juga di sini yang bikin berbeda yaitu memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana ada X1, X2 dan variabel terikatnya yaitu Y. Kemudian kita akan lanjut ke hipotesis statistik, di mana uji T pertama H0 dikategorikan sebagai beta 1 sama dengan 0 yaitu tidak terdapat pengaruh kedisiplinan X1 terhadap prestasi akademik mahasiswa Y. Kemudian untuk H1 yang dikategorikan sebagai beta 1 tidak sama dengan 0. Terdapat pengaruh kedisiplinan X1 terhadap prestasi akademik mahasiswa Y. Kemudian di sini juga H0 yang dikategorikan sebagai B2 di mana sama dengan di mana beta 2 sama dengan 0 yaitu tidak terdapat pengaruh tingkat distraksi media sosial X2 terhadap prestasi akademik mahasiswa Y. Dan juga untuk H2-nya yang dikategorikan sebagai beta 2 tidak sama dengan 0 yang artinya terdapat pengaruh tingkat distraksi media sosial X2 terhadap prestasi akademik mahasiswa Y. Untuk uji F-nya, di mana H0 yang dikategorikan sebagai B1 sama dengan B2 sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh kedisiplinan terhadap X1 dan tingkat distraksi media sosial terhadap X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap prestasi akademik mahasiswa Y. Untuk H3-nya di sini dikategorikan sebagai beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0 yang artinya terdapat pengaruh kedisiplinan X1 dan tingkat distraksi media sosial terhadap X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi akademik mahasiswa Y. Sebagai tingkat signifikansinya atau taraf signifikans,
yaitu saya menggunakan sebagai alfa yang dimana sama dengan 0,05 atau 5% ya. Untuk kriteria pengujiannya di sini untuk parsial yaitu H0-nya ditolak ketika T hitung lebih besar dibandingkan T tabel atau nilai sig lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Untuk H0-nya bisa diterima ketika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel atau nilai sig lebih besar atau sama dengan 0,05. Dimana di sini saya sudah mendapatkan perhitungan dari setiap variabel terhadap Y ya, dimana yang akan nanti saya buktikan di dalam perhitungan manual di Microsoft Excel dan contoh penerapannya di dalam Microsoft Excel ya teman-teman. Di sini untuk variabel X1 terhadap Y di sini saya dapatkan untuk T hitungnya yaitu 7,2146 dan T tabelnya yaitu sama dengan 1,895. Nilai sig-nya di sini saya dapatkan 0,0002 di mana dari T hitung 7,2146 itu lebih besar dibandingkan dengan T tabel yaitu 1,895 atau nilai sig 0,0002 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk variabel X2 terhadap Y di sini saya dapatkan dari T hitung sama dengan 0,0076. Untuk T tabelnya di sini saya dapatkan 1,895. Untuk nilai sig-nya saya dapatkan 0,9278. Di mana dari T hitung yaitu 0,0076 lebih kecil dibandingkan T tabel yaitu 1,895 atau nilai sig 0,9 sama dengan 0,9278 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka H0 diterima dan H2-nya ditolak. Kemudian kita akan lanjut kepada simultan, di mana simultan ini memiliki H0 ditolak ketika F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel atau nilai sig lebih kecil dibandingkan 0,05. Dan juga H0-nya bisa diterima ketika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel atau nilai sig lebih besar atau sama dengan 0,05. Untuk variabel X1 dan X2 terhadap Y di sini juga saya sudah dapatkan yaitu F hitung sama dengan 116,972, F tabelnya itu sama dengan 4,737, nilai sig-nya itu ialah sama dengan 0,000. Di mana dari F hitung ini sama dengan 116,972 ini lebih besar dibandingkan dengan F tabel yaitu 4,737 atau nilai sig ini 0 sama dengan 0,000 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka H0 ditolak, H3-nya diterima. Sebagai kesimpulannya di mana variabel X1 terhadap Y diperoleh, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh kedisiplinan terhadap X1 dari X1 terhadap prestasi akademik mahasiswa Y. Untuk variabel X2-nya di sini terhadap Y diperoleh, H0 diterima dan H2 ditolak. Artinya tidak terdapat tingkat distraksi media sosial atas H2 terhadap prestasi akademik mahasiswa atas Y. Untuk variabel X1 dan X2 terhadap Y diperoleh, H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya terdapat pengaruh kedisiplinan untuk terhadap X1 dan tingkat distraksi media sosial terhadap X2 secara simultan terhadap prestasi akademik mahasiswa terhadap Y. Di sini saya juga sudah memiliki 3 pertanyaan di mana jawabannya juga akan kita buktikan nanti di perhitungan manual dan juga di contoh penerapan pada aplikasi Microsoft Excel. Di mana pertanyaan pertamanya itu ialah apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kedisiplinan dan tingkat distraksi media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa? Jawabannya
Ya, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kedisiplinan dan distraksi media sosial terhadap prestasi akademik, di mana hasil uji F-nya menunjukkan F hitung sama dengan 116,972 lebih besar dibandingkan F tabel sama dengan 4,737, atau nilai SIG sama dengan 0,0000 atau lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh kedisiplinan X1 dan tingkat distraksi media sosial atas X2 secara simultan terhadap prestasi akademik mahasiswa atas Y. Soal nomor 2. Apakah kedisiplinan mahasiswa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik? Jawabannya ya, kedisiplinan mahasiswa berpengaruh secara signifikan, yang dimana secara parsial terhadap prestasi akademik. Dimana hasil uji T untuk variabel atas X1 terhadap Y menunjukkan T hitung sama dengan 7,2146 lebih besar dibandingkan T tabel sama dengan 1,895 atau nilai SIG sama dengan 0,0002 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Ini berarti bahwa semakin disiplin mahasiswa, maka semakin tinggi juga prestasi akademiknya yang ia dapatkan. Kemudian, untuk soal nomor 3, apakah tingkat distraksi dari media sosial berpengaruh signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa secara parsial? Jawabannya ya, tingkat distraksi media sosial berpengaruh signifikan secara parsial terhadap prestasi akademik. Di mana untuk hasil uji T untuk variabel X2 terhadap Y menunjukkan T hitung sama dengan 0,0076 lebih kecil dibandingkan T tabel sama dengan 1,895 atau nilai SIG sama dengan 0,9278 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka H0 diterima dan H2-nya ditolak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari tingkat distraksi media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa secara parsial. Meskipun mahasiswa mungkin menghabiskan waktu di media sosial, distraksi tersebut tidak terbukti secara statistik, mengganggu atau menurunkan prestasi mereka pada data ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke perhitungan manual dan contoh penerapannya di Microsoft Excel. Oke. Di sini langsung kita masukkan saja ya untuk variabel bebas dan variabel terikatnya, di mana ada X1, X2 dan Y di sini. Langsung kita copy saja ya. Kita copy untuk mencari data-data berikut. Dari yang harus kita cari yaitu X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1, X2. Dimana cara mencarinya juga mudah, sama seperti dengan contoh sebelumnya, contoh penerapan sebelumnya, yaitu di regresi linear sederhana, dimana kita bedanya cuma di regresi berganda ini kita memiliki dua variabel bebas ya, dimana ada X1, X2. Tapi cara menghitungnya sama saja, dimana cara menghitung X1 kuadrat ini tinggal kita pakai saja data pertama dari X1, kemudian tinggal kita kuadratkan ya menggunakan rumus kuadrat, dan hasilnya ini 25. Begitupun dengan X2, sama saja kita pakai X2 ini kemudian kita kuadratkan ya, enter. Y2 juga sama, kita pakai data pertama bagian Y, kemudian tinggal kita kuadratkan, hasilnya sama. Untuk X1Y ini kita lihat saja data pertama dari X1, kemudian kita kalikan dengan Y, hasilnya 300. Kemudian X2Y sama saja lagi, tinggal kita klik saja data pertama
bagian X2 dan data pertama bagian Y kita kalikan, hasilnya 420. Kemudian untuk X1 X2, tabel X1 X2, tinggal klik saja data pertama dari X1 dikalikan dengan data pertama X2, enter. Jika sudah, jangan lupa untuk mendapatkan hasil ke bawahnya langsung diblok saja, maka hasilnya akan muncul. Setelah itu jangan lupa untuk ditotalkan. Rumus total masih sama menggunakan sum. Di sini kita pakai yang X1 saja ya. Kita pakai X1 untuk ditentukan totalnya dulu, dimana blok seluruh data dari awal hingga data terakhir. Kemudian langsung enter saja. Jika sudah dapat hasilnya seperti ini, maka kita langsung tarik saja supaya langsung mendapatkan hasil yang seterusnya. Kemudian jika sudah teman-teman dapatkan hasilnya ini, maka kita akan mencari untuk mendapatkan hasil regresi linear bergandanya, yaitu dimana rumusnya yang ini ya, A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Untuk mendapatkan hasilnya ini, maka sebelum itu kita akan mencari hasil dari masing-masing rumus yang sudah kita tetapkan ini, dimana kita cari terlebih dahulu dari rumus-rumus ini dari total data-data yang sudah kita tentukan dari tabel datanya ya. Nah, perhatikan untuk rumus yang pertama. Di sini kita akan mencari rumus yang sudah kita dapatkan untuk kita selisihkan atau kita bandingkan dengan banyaknya data ya. Di sini dari sigma X1 kuadrat, mana ini sigma X1 kuadrat ini langsung kita kurang dengan sigma X1 yang dikuadratkan, yaitu yang ini ya. Hasil dari sigma X1 yang kita kuadratkan. Kemudian langsung dibahagi dengan N. Ini banyaknya data yaitu 10. Hasilnya yaitu ini. Sebagai contoh yaitu ini, yaitu sigma X1 kuadrat ya. Ini. Kemudian perlu diperhatikan tutup kurung dan dalam kurungnya teman-teman. Di sini sigma X1 yang kita kuadratkan ya. Ini hasilnya. Kemudian N banyaknya data. Langsung saya klik di sini saja, N banyaknya data 10. Langsung enter saja. Nah, untuk mencari ini bagian X2 itu sama saja ya dengan seperti di atas. Untuk mencari X2 kuadrat, untuk mencari Y2, untuk mencari X1Y, untuk mencari X2Y, dan mencari X1 dikali X2. Itu semuanya sama saja. Kita hanya menggunakan dengan total nilai ini. Dan juga nilai datanya ya, itu banyaknya data 10. Sekarang kita akan lanjut untuk mencari bagian konstanta, di mana bagian konstanta itu yang akan ditentukan yaitu B1, B2, dan A. Dimana cara mencarinya itu dengan rumus seperti ini, yaitu B1, dimana rumusnya sigma X kuadrat itu akan dikalikan. Nah, ini mencarinya akan diselisihkan dengan hasil-hasil ini ya, hasil ini. Nah, tadi kan untuk mencari ini kita selisihkan dengan data yang sudah kita buat kan. Namun untuk mencari konstanta, maka kita akan hitung dengan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan di sini ya. Dimana dari sigma X2 kuadrat kita kalikan dengan X1Y. Dan juga kita kurangi dengan sigma X1 X2 dikali X2 kita kali dengan sigma X2Y. Kemudian jangan lupa dibahagi dengan sigma X1 kuadrat dan juga sigma X2 kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan sigma X1 dikali X2 kita kuadratkan, sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 0,4355111. Kemudian untuk mencari B2 ini juga sama saja dengan Y1 tadi. Bedanya
bedanya tadi itu hanya tinggal diganti saja ya. Yang tadinya di sebelah sini untuk X1 ini kan sigma X2 kuadrat kan, tapi kalau untuk B2 itu di sini bedanya itu sigma X1 yang sigma X1 kuadrat, dan juga sebelahnya itu sigma X2Y. Kalau yang di atas tadi B1 sigma X1Y kan, kalau ini sigma X2Y. Kemudian kita kurangi dengan sigma X1 dikali X2 dan seterusnya sama saja ya, cuman beda di awalnya, dan kita mendapatkan hasil yaitu 0,007638, dimana juga untuk mencari konstanta A nya dengan rumusnya sebagai berikut, yaitu sigma Y dikurangi dengan B1 yang ini ya, hasil B1 ini untuk mencari konstanta A, dan juga kita akan kali lagi hasilnya dengan sigma X1 dengan kita kurangi lagi dengan B2 yang ini ya, hasil B2 ini, dan juga kita akan kalikan dengan sigma X2 dan kita bahagi dengan banyaknya data, yaitu ini ya 10, kita bahagi dengan banyaknya data sehingga kita mendapatkan hasilnya 56,08505. Setelah kita dapatkan hasil dari konstanta ini, maka di sini kita sudah akan bisa menghitung untuk penerapan rumus dari linear berganda ya, yaitu A ini hasilnya yang ini 56,8, kemudian ditambah B1 dikali X1, yaitu B1 nya ini dikalikan dengan X1 ya, yang kita dapatkan itu hasilnya ini sebagai X1 itu, yaitu dari sini, dari variabel bebas yang kita dapatkan, yaitu B1 nya. Jadi hasil dari B1 itu yaitu variabel bebas yang pertama ya, kemudian kita tambahkan dengan B2, ini hasilnya sebagai variabel bebas kedua yang kita cari. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lihat lewat data analis ya. Di sini kita akan lihat hasil yang kita cari apakah sudah sama dengan perhitungan manualnya. Di sini contoh penerapannya kita tetap masih menggunakan data analisis ya. Untuk itu kita lihat dari multiple R-nya ini kan kita tidak menggunakan rumus dari dari koefisien korelasi. Jadi kita langsung lihat saja. Di sini adjusted R square ini adalah nilai dari determinasi dari koefisien determinasi dari ini ya, dari linear berganda, di mana masih sama, yaitu untuk mengetahui seberapa besar atau persen pengaruh variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Kemudian kita lihat ya, di sini untuk F tabelnya itu mendapatkan hasilnya itu 116,972004, dan untuk nilai sig-nya itu 0,000 ya. Terus kita perhatikan di sini untuk koefisien. Di sini koefisien itu ialah dari konstanta yang kita cari ya, dimana intercept itu A, X variabel 1 itu konstanta B1, dan X variabel 2 itu konstanta X2. Dimana dari A ini kita dapatkan 56,850. Coba kita lihat konstanta A. Ini ya, sama 56,08. Kemudian konstanta B itu 0,4355. Kita lihat ya, ini sama 0,4355. Kemudian untuk X2 nya 0,0076 ya.
Nah, ini sama ya. Nah, untuk t-startnya yang kita dapatkan dari hasil uji T hitung, ingat ya, t-start itu T hitung. Nah, kita dapatkan itu dia sebesar 7,2146. Cara mencarinya masih sama yang kayak di contoh sebelumnya, yaitu regresi linear sederhana. Jadi saya tidak contohkan lagi di sini, yaitu sama saja caranya. Kemudian untuk ini untuk variabel B1 dan ini untuk variabel B2. Dan ini untuk p-value ini yaitu nilai sig-nya ya, nilai sig yang di t-start. Ini untuk p-value, ini nilai sig untuk yang variabel B1, ini untuk B2. Nah, untuk menjawab soalnya, mari kita lihat. Sebelumnya, yang ini saya sudah tidak contohkan lagi ya, cara mencari summary output, karena sudah saya contohkan di data yang sebelumnya ya, yang di regresi linear sederhana. Kemudian untuk yang berganda, mari kita lihat untuk pertanyaannya. Nah, di sini kita dapatkan F hitung sama ya, 116972. Dari F hitungnya itu ini ya, 116972. Lebih besar dibandingkan F tabel ya. F tabel itu kita dapatkan 4,737. Kita lihat. Oh iya, untuk F tabelnya itu dicarinya di ini ya, di PDF ini, uji F tabel mana ya? Di atas. Nah, ini. Nah, ini didapatkannya di sini ya untuk uji F. Di sini yang kita dapatkan itu 4,737. Dan atau nilai sig-nya yang kita dapatkan di situ 0,000. Ini ya nilai sig-nya. Lebih kecil dibandingkan 0,05. Begitupun dengan soal yang kedua ini masih sama saja, tapi lihat di X1 ya, dimana untuk T hitungnya juga masih sama, dan juga T tabelnya juga. Begitupun dengan soal yang ketiga, cara melihatnya juga masih sama ya. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya terhadap regresi linear yang sederhana dan regresi linear yang berganda. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf bila ada contoh penerapan yang salah atau kurang dimengerti. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dengan ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.